Selamat pagi, aku akan berbagi tips caraku menyimpan cabai segar agar tidak cepat busuk karena perlakuan yang tidak tepat dapat menyebabkan cabai mudah busuk meskipun disimpan di kulkas. Ini ada cabai rawit yang biasanya untuk ceplusan maupun untuk acar. Kemudian ini ada cabai merah keriting dan cabai rawit japlak merah. Ini biasanya aku pakai untuk menumis, rasanya enak kalau untuk tumisan. Atau sambal bawang aku menggunakan ini. Kalau yang cabai merah keriting biasanya aku gunakan untuk sambal matang. Misalnya sambal nasi uduk atau sambal terasi matang. Kemudian cabai rawit yang kecil biasanya aku gunakan untuk ceplusan gorengan. Seperti ini ya. Hal yang harus diperhatikan agar cabai terjaga kesegarannya, yang pertama adalah pilih cabai yang segar. Terlihat dari kulit buahnya ini. Dia mengkilat. Kemudian ranum. Tidak lembek. Ya, ini kenceng. Kemudian tangkainya juga masih segar. Hijau bukan menghitam ya. Nih contohnya nih. Kemudian pisahkan cabai yang segar dengan cabai yang busuk maupun yang terluka. Seperti ini yang sudah terluka kemudian dia lembek. Ini jangan dimasukkan ke tin wol. Ini digunakan terlebih dulu. Jadi untuk penyimpanan yang lebih lama jangan dibarengkan dengan cabai-cabai yang segar ini. Cabai yang basah maupun yang sudah terluka seperti ini akan lebih mudah busuk dibandingkan cabai yang masih utuh seperti ini. Untuk cabai yang mau disimpan di kulkas maupun freezer, tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Karena pencucian justru akan membuat cabai lebih cepat matang sehingga mempercepat proses pembusukan. Cabai dicuci hanya ketika kita mau memasaknya atau mau mengolahnya atau mau menggunakannya untuk diceplus. Potong tangkai cabai tanpa membuatnya terluka. Jadi gunakan gunting untuk memudahkan memotong tangkainya seperti ini. Jika menggunakan pisau biasanya suka terlepas bagian pangkal ini sehingga membuat terluka cabainya seperti ini. Jika cabainya itu terluka, dia akan mengeluarkan gas, seperti halnya gas etilen dalam buah, itu dapat mempercepat pematangan sehingga mempercepat pembusukan. Ini buktinya ya, yang aku beli, di antara yang aku beli sudah ada yang lembek seperti ini karena bagian atas ini sudah terluka. Siapkan kotak. Aku menggunakan tin wol yang bersih dan kering. Seperti ini. Penggunaan tin wol ini praktis untuk disimpan di kulkas maupun freezer karena bisa disusun bertumpuk seperti ini dan kulkas atau freezer kita tetap rapi, tidak berantakan. Ada berbagai ukuran ya. Kemudian alasi dengan kitchen towel maupun cooking towel seperti ini. Contoh kitchen towel yang aku gunakan adalah Polytech. Ini isinya ada
4 piece, ukurannya 30 x 60 cm. Seperti ini, ada 4 warna. Besar, dan ini aku potong-potong. Dan dia bisa dicuci ulang pakai kembali sehingga tidak boros. Ya. Untuk cooking towelnya aku menggunakan Peshu Calorie Absorb seperti ini. Satu kemasan ini isinya 3 gulung seperti ini. Ini pun aku gunting-gunting sesuai dengan ukuran yang aku mau. Dan ini berbeda dengan tisu makan biasa karena daya serapnya sangat tinggi, baik untuk menyerap air maupun minyak. Mengapa harus menggunakan cooking towel maupun kitchen towel? Karena ini untuk menyerap kelembaban. Karena cabai yang disimpan di kulkas biasanya akan berembun di bagian permukaannya, di bagian tutupnya, sehingga ketika embunnya itu menjadi air, dia akan membasahi cabai-cabai ini sehingga mudah busuk. Nah, untuk itulah aku menambahkan tisu baik di bawah untuk alas maupun di atasnya sebelum ditutup. Bisa tisu, bisa kain, atau kain katun juga tak masalah yang kita punya. Dan kalau yang ini sih, ini sudah aku pakai beberapa kali, aku cuci, pakai lagi, makanya kusut. Tak masalah ya, yang penting bisa hemat. Jadi letakkan tisu, kemudian jangan lupa diberi 1 siung bawang putih yang segar. Ini bisa ditambahkan, bisa pula tanpa bawang putih, tapi bawang putih ini sebagai antivirus dan antibakteri sehingga meminimalisir proses pembusukan cabai. Barulah ditutup dengan rapat. Untuk cabai rawit kecil seperti ini sebaiknya disimpan di kulkas saja, tidak di freezer. Karena kalau disimpan di freezer, ketika dia keluar dari freezer biasanya akan berubah menjadi kecoklatan dan lembek sehingga berkurang kesegarannya. Apalagi jika akan dikonsumsi sebagai ceplusan gorengan seperti ini. Nah, ini yang aku letakkan di kulkas masih bagus, segar, tidak lembek. Sedangkan untuk cabai merah keriting dan cabai japlak merah ini dapat disimpan di kulkas maupun di freezer. Kalau aku sih lebih suka menyimpannya di freezer karena ia bisa tahan awet segarnya berbulan-bulan. Aku pernah menyimpannya sampai 3 bulan dan dia masih bagus. Ini contoh cabai rawit japlak yang aku simpan di freezer. Masih tetap segar. Ini yang sudah aku simpan selama 3 bulan. Jadi ketika diguyur dengan air dia melunak, tapi masih tetap segar. Masih bisa dibuat untuk masakan tumis maupun sambal dan rasanya tetap enak. Oke ya, selamat mencoba, bye.